Selanjutnya adalah perubahan tata guna lahan di das. Ya, ini tadi respon das terhadap hujan berubah. Nah, akibatnya diakibatkan oleh perubahan tata guna lahan di das. Dataran banjir berkurang, kawasan retensi banjir berubah fungsi. Jadi memang sebenarnya dia difungsikan sebagai pengendali banjir, malah digunakan sebagai fungsi atau perubahan fungsinya digunakan sebagai pemukiman, kemudian dipersempit lagi untuk lahan-lahan tersebut, maka bisa terjadi suatu bencana banjir. Kemudian juga land subsidence atau penurunan muka tanah. Ini biasanya terjadi pada pesisir atau perkotaan besar juga, yang diakibatkan oleh pengambilan secara berlebih pada air dalam. Karena penggunaan sumur air dalam itu kalau secara berlebihan maka bisa mengakibatkan tanah yang seharusnya terisi air itu bisa kapasitasnya, maksudnya rongga-rongga yang ada untuk mengisi air itu menjadi kosong. Nah, rongganya yang kosong itu akan terisi udara ya. Sebenarnya terisi air karena diambil, maka dia akan kosong, hanya terisi udara. Nah, ketika ada beban dari atas, maka udara itu atau rongga-rongga itu bisa mengalami suatu pemadatan. Nah, biasanya ini proses tersebut bisa dilakukan pada pematangan tanah yang kita sebut dengan konsolidasi. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung terjadi pada area-area di mana pada gedung-gedung bertingkat atau gedung-gedung pencakar langit menggunakan sumur dalam di mana airnya sudah diambil tapi tidak ada suplai lagi pada tanah tersebut. Nah, tekanan dari atas mengakibatkan rongga yang terjadi akibat diambilnya airnya, maka akan mengalami suatu pemadatan. Nah, disitulah akan terjadi land subsidence. Land subsidence turun, maka yang kemungkinan awalnya dia di atas permukaan sungai atau dia sebenarnya pada kondisi di mana air tidak menggenang di situ, maka bisa mengalami suatu banjir ketika tanahnya turun, posisinya sudah di bawah dari permukaan air sungai, dan juga bisa menjadi cekungan yang bisa diisi air sehingga terjadi suatu banjir. Kalau ini adalah akibat bencana alam ya. Jadi banjir yang diakibatkan bencana lain. Contohnya erupsi gunung vulkanik, menjadi peningkatan sedimen. Karena sedimennya menumpuk, maka kapasitas dari sungainya itu mengecil. Nah, itu bisa terjadi banjir. Dan tsunami, kalau ini tsunami akibat adanya baik itu secara pergerakan tektonik atau vulkanik yang terjadi pada laut, sehingga laut tersebut memiliki gelombang yang sangat tinggi dan bisa mengakibatkan banjir pada daerah yang diterjang oleh gelombang tersebut. Kemudian juga tanah longsor. Nah, sebenarnya ini juga tanah longsor diakibatkan oleh perubahan atau kemungkinan pada perubahan tata guna lahan tadi ya, pada dasnya. Atau memang pada kondisi alami dia memang bisa terjadi suatu longsoran sehingga sedimennya juga itu akan mengakibatkan penutupan kapasitas dari sungainya. Ada juga ini yang diakibatkan oleh suatu gagalnya fungsi bangunan pengendali banjir. Jadi awalnya memang banjir, kemudian dibangun lagi suatu perlindungan agar dia bisa mengendalikan banjir. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu upaya untuk memperbesar dari kapasitas salurannya. Nah, karena sudah semakin meningkat lagi banjirnya, tetapi kapasitas salurannya sudah tidak mencukupi, maka bisa terjadi suatu kegagalan fungsi, baik itu tanggulnya menjadi jebol atau aliran airnya dia melimpas, kemudian juga pintu airnya yang awalnya bisa dibuka tutup tidak berfungsi, dan juga ada pompa yang seharusnya kapasitasnya besar, ada beberapa pompa tetapi salah satunya macet sehingga tidak bisa dilakukan suatu pengendalian banjir secara maksimal, dan kita sebut dengan kegagalan fungsi bangunan pengendali banjir pada sungai. Jadi ini adalah salah satu skema di mana seharusnya pengendalian banjir itu tidak bisa dilakukan hanya pada
satu sisi saja. Bagaimana satu sisi itu maksudnya? Yaitu hanya pada daerah di bawah atau daerah pesisir di laut pada suatu das. Ya, ini kita ngomong secara das keseluruhan, karena das itu kan ada dataran tinggi, dataran menengah sampai dengan dataran rendah. Jadi biasanya yang terjadi banjir itu pada kawasan di dataran rendahnya. Jadi kalau kita melakukan suatu pengendalian banjir itu seharusnya memang dari atas sampai ke bawah. Jadi maka memang pengendalian atau pengendalian sumber daya air ini dilakukan tidak berdasarkan batas-batas dari daerah atau daerah perbatasan administrasinya, tapi secara daerah aliran sungainya. Maka ada suatu badan, yaitu Balai Wilayah Sungai, yaitu untuk mengendalikan ini. Jadi bertugas untuk, ya secara tidak langsung adalah bagaimana dia mengendalikan pembangunan pada daerah tersebut. Jadi secara kontrol dia ingin menyesuaikan. Kalau seandainya kita contoh ya, ini daerah bawah daerah Semarang, tetapi di daerah atas adalah daerah Salatiga atau daerah dari Temanggung. Nah, kalau secara administrasi Semarang ini kan tidak bisa ingin mengotak-atik dari administrasi dari daerah Temanggung, maka itu ada suatu badan khusus, yaitu Balai Wilayah Sungai, yang bisa mengendalikan. Jadi kalau khusus dari pembangunan yang berpengaruh pada suatu pergerakan atau dampaknya pada sungai tersebut, maka dia seharusnya bisa mengendalikan itu. Jadi dari atas, kalau dia seandainya ingin membangun suatu bangunan, dia harus melihat juga apa sih dampaknya ke daerah di bawahnya. Seharusnya begitu. Dan juga seandainya dia ingin membangun suatu bendungan, nah apakah di daerah bawahnya juga akan berpengaruh, itu juga harusnya dikendalikan oleh Badan Wilayah Sungai. Seperti konsep kemarin, one river, one basin, one management itu, nah itulah salah satu konsep yang diharapkan bisa mengendalikan banjir, salah satunya. Karena kan kalau pengendalian sumber daya air itu atau pengembangan sumber daya air itu nanti akan dibagi dua. Jadi ada secara daya guna dan juga daya rusaknya. Kalau daya guna kan untuk seperti pemenuhan irigasi dan non irigasi, yaitu pemenuhan air baku, baik itu secara rumah tangga, perkotaan, dan industri. Nah, kalau pengendalian dari daya rusak, seperti adanya terjadi banjir, kemudian juga ada tanah longsor pada lereng-lereng pada di atas dataran tinggi, kemudian juga adalah, ya intinya lebih pada daya rusak, seperti yang terutama paling jelas adalah banjirnya.